Baik sahabat semua, para pecinta Tosan Aji dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam dan salam sehat untuk kita semua. Semoga sahabat para pecinta Tosan Aji semua saat ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang keris. Ya, keris seperti yang sahabat semua lihat, di hadapan saya ini ada sebuah keris yang berwangun atau berdapur keris Bali. Jadi pemahaman masyarakat umum sebenarnya tentang keris selama ini adalah sesuatu yang klinik atau haram ataupun tidak lazim untuk sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kita kembali ke masa era-era terdahulu, era-era kerajaan zaman dahulu, itu hampir keris adalah sebagai sebuah keharusan ya, keharusan bagi setiap laki-laki bahkan juga perempuan untuk memiliki atau menyandang keris ketika keluar dari rumah ataupun beraktivitas. Karena menurut falsafah masyarakat zaman dahulu ada lima kriteria ketika kita bisa dikatakan sempurna menjadi manusia, yaitu wisma atau rumah, kemudian wanita atau wanita, istri. Setelah itu adalah turangga atau kendaraan yang akan kita gunakan untuk beraktivitas. Keempat itu adalah kukilo atau hobi atau kesenangan. Yang kelima itu adalah curigo. Curigo itu adalah keris ya. Jadi kriteria manusia zaman dahulu dikatakan sempurna ketika sudah mempunyai keris untuk melindungi keempat hal yang saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama wismo, paling tidak wisma, seorang itu harus paling tidak punya kamar atau rumah lah sebelum memulai sebuah kehidupan. Kemudian ketika dia sudah beranjak dewasa, dia bisa mencintai seseorang wanita dan dia harus memperistri. Kemudian setelah berumah tangga, dia diharuskan untuk mencari nafkah dan penghidupan, dan untuk memfasilitasi itu dia harus mempunyai turangga yang notabene adalah kendaraan. Mungkin di zaman sekarang adalah sepeda motor, sepeda mobil dan lain sebagainya. Yang zaman dulu mungkin digunakanlah kuda dan lain sebagainya. Kemudian seorang manusia zaman dahulu itu harus mempunyai kesenangan atau kukilo, hobi ya. Untuk melindungi keempat-empat itu, mereka harus mempunyai curigo atau keris. Lalu masih layakkah curigo atau keris itu pada masa modern seperti sekarang? Ya, kalau perlindungannya di zaman modern ya senjatanya kan sudah banyak ya, secara fisik banyak senjata seperti pistol dan lain sebagainya, senjata tajam lainnya. Tetapi secara batin, perlindungan secara batin, lahiriah, saya kira kita masih memerlukan yang namanya keris. Itu
suatu pemahaman ketika kita melihat keris dari segi spiritualnya, spiritual dan falsafah hidup leluhur kita zaman dahulu. Kemudian kalau kita melihatnya dari sisi pelestarian seni dan budaya, mencintai, memiliki sebuah keris adalah suatu wujud nyata ya, wujud nyata bentuk dari pelestarian seni dan budaya. Karena kadang-kadang kita sering mengucapkan hanya sebatas ucapan pelestarian budaya, tetapi wujud nyatanya belum. Nah, jadi dengan merawat sebuah keris sepuh ataupun membuat atau memesan keris baru, sedikit tidaknya kita sudah ikut melestarikan warisan budaya perkerisan. Dan sobat semua juga sudah tahu mungkin bahwa keris pada tahun 2005 November tahun 2005 sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non benda. Jadi filosofi yang terkandung di dalam keris itu sudah diakui dunia. Jadi kalau kita lihat dari sisi pelestarian seni dan budaya, merawat sebuah keris itu adalah sebuah wujud partisipasi kita secara nyata terhadap peninggalan leluhur kita. Kemudian kalau kita melihatnya dari sisi investasi, mungkin apakah keris bisa kita gunakan sebagai alat investasi? Kalau saya bisa jawab ya masih layak ya, karena di era sekarang pecinta benda-benda artefak seperti keris ini sudah mulai banyak ya. Jadi seperti yang ada di hadapan saya ini adalah sebuah keris sepuh, keris lama, yang di dalam pembuatannya dan perjalanannya sampai saat ini ada sejarahnya juga. Jadi ini adalah artefak dari sebuah kehidupan ya. Jadi kadang ada juga orang yang mencintai sebuah benda itu karena nilai sejarahnya. Jadi kalau melihat keris itu dari segi investasi masih sangat layak ya, masih sangat layak untuk dijadikan sebagai alat investasi ya. Kadang ada keris yang berusia sampai 1200 tahun, 1000 tahun, 800 tahun, 300 tahun. Dan keris-keris yang baru juga suatu saat akan menjadi keris lama ya, seiring berjalannya waktu. Jadi menurut saya seperti itulah menyikapi sebuah keris. Apakah keris itu adalah sesuatu yang keramat? Ya, tergantung kita melihatnya dari sisi apa. Dari sisi spiritualnya, dari sisi filosofinya, keris itu mengandung ajaran-ajaran leluhur kita yang sangat mulia ya, tentang kehidupan. Jadi ajarannya itu, nasihat-nasihatnya itu ada dalam sebuah bilah keris. Bagaimana kita bisa mengamalkan, menjalankan, mengerti apa yang sudah dituangkan oleh para leluhur kita melalui sebilah keris ya. Kemudian dari sisi esoterinya, bahwa keris itu mempunyai tuah, ada juga sahabat yang meyakininya seperti itu, bahwa di dalam pembuatannya dulu si pemesan ini memesan sebuah keris kepada empu
dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, secara umum keris mungkin bisa secara sisi esoterinya mungkin bisa diklasifikasikan sebagai keris perlindungan, kemudian kerejekian, dan juga kekuasaan, sebagai simbol kekuasaan. Ya. Jadi secara esoteri apakah seperti keris kerejekian, apakah nanti setelah kita punya keris rezeki kita akan lancar? Ya tentu saja harus disertai dengan kerja, ya, artinya kerja keras dan doa. Nah, diharapkan dengan filosofi-filosofi keris yang ada kita menjadi termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Dan rezeki itu jangan dilihat dari sisi materi saja, karena dengan diberikannya kesehatan juga sebuah rezeki bagi kita. Begitu juga dengan keris yang punya esoteri perlindungan dan kekuasaan. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita melestarikan budaya warisan budaya dari leluhur kita, karena bagaimanapun juga budaya perkerisan itu harus lestari, ya, karena kalau tidak lestari, kasihan anak cucu kita, ya. Dan di hadapan saya ini adalah sebuah bilah keris yang berdapur sempane tangguh Bali Lombok, ya. Jadi di dalam keris ini terdapat pesan-pesan ajaran-ajaran leluhur tentang kehidupan yang harus kita maknai, kita gali, sehingga pemahaman kita tentang keris menjadi semakin bagus, menjadi semakin mulia, dan juga bentuk dari pelestarian. Sekiranya itu dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi tambahan bagi sahabat-sahabat semua yang belum mencintai, bisa mencintai lebih kepada sebilah keris, yang sudah baru-baru mencintai menjadi tambah cinta, yang sudah cinta menjadi semakin cinta, dan sayang lagi juga kepada keris, ya. Sekian dulu dari saya. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang kurang berkenan, dan kalau ada yang ingin menambahkan silakan di kolom komentar, ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.